Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang ada di gereja, selamat menikmati firman Tuhan. Selamat menyembah Tuhan. Selamat menunggu waktu Tuhan. Tema kita bulan Agustus adalah God's Time atau waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita, ya. Kita akan belajar bersama-sama untuk kita merenungkan firman dan melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Hari ini adalah waktu yang terbaik jikalau kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sebuah anugerah yang terbesar dan mulia dalam kehidupan kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, bang. Kita memulai ibadah kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan sudah membangunkan kami. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan anugerah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang pedulikan hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, anak-anak kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Jikalau hari ini kami menanti-nantikan waktu Tuhan, jika hari ini kami menanti-nantikan pertolongan Tuhan, kami percaya Tuhan, iman kami tidak akan pernah luruh Tuhan, tetapi kami boleh berharap terus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa biar kiranya kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil dan
tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada tubuh. Sekali lagi dari awal katakan bersama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktumu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Firman-Mu tiada dasar bagiku tuh berharap. Imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Mari kaum wanita yang pujikan dari awal. Amin. Saat kami menanti-nantikan pertolongan-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktumu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Bagiku tuh berharap.
imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu, saat ku memuliakan namamu. Engkaulah pengharapan kami, padamu ku percaya, padamu ku berharap. Penantian kami kepadamu, harapan kami kepadamu Tuhan. Percaya mari bersama-sama kita katakan dengan iman, aku percaya kepadamu Tuhan, aku berharap kepadamu Tuhan. Haleluya. Ora basyana la rabala rabo. Kirabasi kini ala ramase. Balarabashana laramayabo. Inana lamuramase. Kirabashikini alarabaya rabalarabaya rabalarabo. Kirabashata kalarabarabataka takarabalarabaya rabalarabaya rabasa. Ya la raba ya raba taka baba baba raba la raba se. La raba jata kala raba ya raba ya raba sa. Raba jata kala raba sa. Satu-satunya pertolongan kami, satu-satunya tempat kami yang ku percaya hanya Kau, hanya Yesus. Haleluya. Menanti-nantikan pertolongan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Ya Tuhan, kami percaya, bagiku tuh berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri, saudara. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya.
walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Engkau mengharapanku, padamu ku percaya. Ya Rabba ya Rabba Sati, ya Rabba Sati. Amin. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sungguh Tuhan, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Mari yang dipuaskan dengan kebaikan Tuhan bersama-sama. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu.
Sungguh dalam hidup kami dipuaskan dengan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berapa banyak yang percaya kita semua diberkati Tuhan hari-hari ini. Anugerah Tuhan ada dalam hidup kita. Mari berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan itu baik dalam hidup kita. Haleluya. Aku kan menari dan bersuka di hadapan Tuhanku. Aku kan menari, aku kan menari dan bersuka. Kamu bebaskanku. Haleluya. Aku kan menari dan bersuka di hadapan Tuhanku. Aku kan menari, aku kan menari dan bersuka. Rohmu bebaskanku. Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah. Untuk hancurkan musuh kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja. Haleluya. Yuk bersama-sama. Aku kan menari dan bersuka di hadapan Tuhanku. Aku kan menari, aku kan menari dan bersuka. Rohmu bebaskanku. Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah. Ku hancurkan musuh, kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja. Allah adalah pemenang. Firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah. Ku hancurkan musuh, kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja Allah. Tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Rencana-Mu, rencana-Mu. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau rindu Tuhan, mempersembahkan hidup kami bagi rencana-Mu yang mulia dalam hidup kami. Pada saat kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, tanda bahwa kami mengasihi Engkau, tanda bahwa kami mau mentaati firman-Mu Tuhan. Kami mau mengembalikan persepuluhan. Kami mau Tuhan memberikan menabur
Kami yakin apa yang kami berikan Tuhan adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap menabur Tuhan. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bangun berdiri, saudara. Waktu Tuhan pasti
pasti yang terbaik. Beri sorak soleh bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sudah memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Tiba saatnya Engkau berfirman bagi kami, Tuhan Yesus. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan semua jemaat-Mu duduk tenang, buka hati, buka pikiran untuk menerima firman-Mu. Dan berikan iman yang kuat untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan. Makasih Tuhan Yesus, haleluya. Bagi semua yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk, haleluya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Renungan pagi hari ini kita sudah masuk dalam bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan. Ini memotivasi kita semua. Apakah kita sudah merdeka? Haleluya, puji Tuhan. Tema bulan ini yaitu God's Time, waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Tadi kita sudah pujikan ya, waktu Tuhan. Kita baca di 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini bicara tentang waktu ya. Apa sih artinya waktu itu? Waktu adalah pemberian Allah yang sangat berharga bagi kita. Ya, kita ini sudah diberikan waktu dari Tuhan yang sangat berharga sekali ya. Kita baca lagi di Kolose 4 ayat 5. Demikian bunyinya, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Ini kita dianjurkan untuk mempergunakan waktu yang ada, yang sudah kita terima dari Tuhan. Waktu ini ya, harus kita pergunakan dengan baik. Ya. Jangan sampai kita lewat begitu saja, tidak mempergunakan waktu itu dengan baik. Ya, ada waktu istirahat, ada waktu belajar, ada waktu bekerja, ada waktu apa saja yang ingin kalian lakukan, dan lakukan. Jangan terlewatkan hal-hal itu. Ya, nanti kalau kita sudah lewat, kita akhirnya menyesal di kemudian hari. Wah, sudah tidak bisa kita kembali lagi ke saat yang lalu itu gitu. Ya. Kalau kita punya waktu belajar, sekolah, ya toh, kita harus menggunakan waktu itu dengan baik untuk belajar. Kalau engkau sudah belajar, kehilangan waktu 1 tahun, nggak naik kelas, lah itu hilang waktu kita 1 tahun. Ya, tidak apa-apa gitu loh, tidak apa-apa uangnya, tapi waktumu hilang 1 tahun. Soalnya kalau naik dari kelas 1 naik kelas 2, tetap tinggal di kelas 1. Nah, rekan-rekan kita lainnya yang sudah naik ke kelas 2, kita ketinggalan. Nah ini, karena tidak mempergunakan waktu dengan baik. Juga waktu bekerja, ya, kita pergunakan waktu kesempatan untuk bekerja, misalnya melamar pekerjaan, ada waktu, ada diberitahu bahwa kamu melamarkan, ajukan lamaran, surat lamaran ke suatu perusahaan untuk kamu bisa dimasukkan di kerjaan itu. Wis gampang lah, nanti aja lah. Nah ini sifat kita yang meremehkan, menggampangkan, dan menyia-nyiakan waktu. Ya, kalau engkau di situ, oh ya, aku akan buat lamaran, surat lamaran untuk masukkan sehingga aku bisa diterima. Nah itu puji Tuhan, itu merespon bahwa itu ada kesempatan. Waktu itu juga sama dengan kesempatan ya, untuk kau mau bisa masuk kerjaan itu gitu loh. Ya, ada yang belum masuk kerjaan itu sudah mundur ya, itu ya parah itu ya. Belum masuk, belum dicoba pekerjaannya itu sudah dikasih fasilitas untuk masuk suatu pekerjaan,
belum dicoba itu sudah mundur dulu. Aku tidak bisa. Loh ya apa? Dicoba dulu, masuk dulu 1 minggu, 3 bulan nggak bisa ya mundurkan diri kan tidak apa-apa, tidak ada sanksinya, orang nggak mampu nggak bisa ya. Nah itu sebelumnya memang harus kita mempersiapkan semuanya itu dengan baik untuk kita bisa mempergunakan waktu itu dengan baik. Ya, kalau tidak gitu ya lewat sudah waktu itu. Kalau kita tidak ambil, ya ada juga rekan saya yang sudah bekerja, sudah saya nasihati jangan keluar dulu dari pekerjaan itu sebelum mendapatkan suatu pekerjaan yang baru. Tapi waktu ketemu saya katakan, oh betul ya, saya sudah keluar ya Pak. Loh, sudah keluar? Oh ya sudah. Ya, nanti jangan kemudian hari menyesal. Kok saya tidak bisa bekerja seperti dulu lagi ya? Kayak saya tidak bisa mendapatkan gaji yang seperti dulu lagi. Ya sudah lewat waktumu bekerja, masa kerjamu itu yang 10 tahun misalnya, itu hilang sudah. Kalau engkau bekerja mulai awal lagi, mulai nol lagi, ya mulai nol lagi dengan gaji paling 500.000 atau 1 juta. Untuk mencapai gaji yang tinggi, ya tunggu dulu waktunya ini. Yang membawa engkau bisa, kalau kerjaanmu baik ya bisa naik gaji. Ya. Tapi kesempatan itu hilang begitu saja. Setelah itu baru, iya ya, kalau tadi aku tidak melakukan ini, kalau aku tadi melakukan ini, hasilnya tidak seperti ini gitu. Nah itu penyesalan biasanya sudah terlambat, sudah berlalu baru menyesal. Nah ini pelajaran bagi kita semua ya. Saya juga sering kadang-kadang melakukan hal seperti itu ya, tidak menghargai waktu, tidak mau mempergunakan waktu itu dengan baik, sehingga ada hal-hal kesalahan yang sehingga kita mengakibatkan kita melakukannya karena tidak mempergunakan waktu itu dengan baik. Artinya demikian ya, kita bisa mengerjakan banyak hal dengan cara yang benar dan tidak sia-sia, karena waktu yang diberikan kepada kita terbatas dan tidak akan kembali lagi. Nah ini, waktu yang diberikan Tuhan pada kita itu terbatas, ya, tidak, wah waktu itu long time gitu, enggak, ya, terbatas dan tidak akan kembali lagi, yaitu tadi, sehingga engkau, iya ya kalau dulu wah sudah terlambat sudah, ya, nggak bisa kita kembalikan waktu lagi diputar kembali itu, wah ini saya bisa dimarahi atau pemilik jam Marco ini. Kalau jam itu diputar kembali, kalau kita misalnya jam itu mati, kita lewat jam 5:15 padahal masih jam 4 gitu, terus kita putar balik gini, wah ini merusak jam ini namanya. Arah jarum jam kan ke kanan gini, kalau kau putar ke kiri, nah itu pasti ada kerusakan pada gigi-gigi jam itu. Ya, tidak bisa kita kembalikan waktu itu. Waktu sudah berlalu terus, berputar terus. Ya, kita tidak bisa kembalikan. Kalau kita balikan mesti bunyinya kretek. Nah itu sudah. Kalau sudah kretek, nah itu sudah. Ini bagiannya jam Marco untuk membenahi, ganti mesin Pak. Nah itu. Ya, kalau jam bisa diganti mesin, kalau orang tidak bisa diganti mesinnya. Ya, kalau bisa pun harus biayanya sangat mahal dan resikonya sangat tinggi, ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca lagi di Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, di sini nah ini merupakan nasihat bagi kita semua ya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Nah, ini. Orang bebal itu sulit ya. Dinasihati menter, nggak bisa ya. Dimasuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya. Kita nasihat-nasihat kita, kata-kata kita tidak pernah dituruti ya. Sehingga ya tidak mendapatkan apa-apa karena kita nasihat pun ya tidak diterima, bagaimana kan juga nggak bisa jalan
ya. Itu ada istilah Jawanya itu apa? Dijemur gak garing ya. Dicelup gak cemek ya. Jadi itu nah itu ditumbuk gak halus, gak iso halus. Jadi ya apa ya? Diapakno mone, ya. Dijemur itu loh. Kalau kerupuk aja dijemur kering ya. Tapi ini orang bebalnya dijemur itu enggak kering. Ya. Ditumbuk ya ini kalau ditumbuk ya sakit tuh gitu. Siapa mau ditumbuk ya? Seperti bikin itu kemarin apa nih? Bikin bumbu pecel semanggi ya. Pecel semanggi itu harus digepuki itu adanya. Telonya itu ya digepuki itu ini pek. Nah, andaikan kita telo itu tadi digepuki kayak gitu, hancur lah gitu. Ya, itu harus digepuki sampai lembut itu telonya itu, lalu dicampur dengan bumbu-bumbu. Nah, jadinya enak ya. Ini pagi-pagi sudah bicara makanan sehingga perut kita bisa bunyi krik gitu lah ya. Nah, itu. Kalau saudara mau pecel semanggi, datanglah ke depan ini apa namanya? RS Delta Surya. Di situ ada ibu yang dia jauh-jauh dari Surabaya, dari daerah Manuan itu daerahnya Semanggi, Manuan itu ya. Di desa Sememi itu, semua desa itu menanam itu daun semanggi itu gitu lah. Jadi dia tiap hari di drop 5 orang ke Sidoarjo. Kita sudah disiapkan itu makanan itu ya, kita makan itu. Jauh-jauh mereka dari Surabaya ke Sidoarjo untuk memberi makan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita harus seperti orang arif yang mau ya kita menghargai waktu kita dan mau dinasihati itu kita mau gitu loh. Ya. Sehingga kita ya terima kasih kalau ada orang yang memperhatikan kita, menasihati kita, itu bukan memarahi kita, tapi mereka justru sayang dengan kita karena kita dinasihati. Kalau mereka itu tidak sayang dengan kita, bar-bar gitu ya. Nanti kan jungsep dewe. Nah, kita gitu ya sudah rasakan sendiri gitu. Tapi ya kita juga tidak dapat apa-apa menasihati itu ya. Cuma kita dapat ya sesuatu hasil yang baik lah gitu ya. Jadi kita harus mempergunakan waktu kita yang ada ini karena hari-hari ini adalah jahat ya, makin hari makin jahat memang ya. Perang terus terjadi, tidak bisa damai ya. Jadi seorang itu rasanya membunuh orang kok gampang ya. Jedes gitu sudah habislah nyawanya. Dan hari Tuhan tidak sama dengan hari manusia. Manusia membuat waktu, hari, jam, tanggal, tahun ya. Tapi Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan yang dibuat manusia. Karena bagi Tuhan satu hari di surga seperti 1000 tahun di bumi ya. Ini luar biasanya ya. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu yang dibuat manusia. Ya, kita sering ngatur Tuhan ya. Tuhan enak yang ini Tuhan. Ya, enak engkau berikan aku berkat sekian Tuhan sehingga aku bisa ini bayar utang-utangku Tuhan dan aku bisa bekerja Tuhan, aku ada modal itu bekerja Tuhan. Ya, kita seringnya ya mengatur Tuhan. Ya, dan itu kan waktunya Tuhan, kapan Dia mau memberkati kita ya terserah Tuhan itu. Kita ya bolehlah doa itu minta yang macam-macam yang bagus-bagus gak apa-apa ya. Bagi yang cari jodoh ya dikasih tulis di satu kertas yang kriterianya yang banyak yang bagus-bagus ya. Nyari pria yang ganteng, yang tinggi, yang maco, yang kaya, ya, yang punya Lamborghini. Ya. Nggak apa-apa, disebutkan saja kok. Mau nanti Tuhan menjawab doa kita apa enggak kan enggak tahu kita. Walaupun rumah kita di gang, di pojokan gitu, Tuhan aku minta truk yang besar Tuhan. Nah, nanti diparkir di mana ya enggak tahu. Ya toh? Oh, Tuhan. Ada teman saya doa demikian, Tuhan aku masih ono rumah yang kecil lah Tuhan, enggak usah besar-besar Tuhan. Ya biar aku bersih-bersihkan enggak berat-berat gitu. Sungguhan sama Tuhan dikasih rumah yang kecil di gang. Itu lalu dia waktu kita persekutuan dia ngomong, iya aku salah aku doaku, kenapa aku minta rumah yang kecil, ini dikasih Tuhan rumah yang super kecil. Ya inilah ya salahmu dewe, jaluk rumah yang kecil, minta rumah yang besar.
Ya, tapi tadi itu kan terserah Tuhan mau beri apa enggak ya. Tapi kamu minta yang kecil terus dituruti. Tuhan yang kecil sekarang maido Tuhan kan opo aku kok dikasih rumah kecil lah ya salah sendiri mintanya begitu ya toh. Nah itu waktu sudah berlalu, waktu dia doanya demikian ya terjadilah gitu loh ya. Ya manusia tidak bisa melihat janji-janji Allah melalui kacamata waktu manusia ya. Tuhan bahkan sudah berjanji suatu hari nanti untuk menghakimi dunia dan menyelamatkan umatnya. Ini janji Tuhan ya. Untuk menghakimi dunia dan menyelamatkan umatnya. Kalau kita sebagai umatnya, ya tentu kita memperoleh keselamatan. Ya, bahkan kita memperoleh hidup yang kekal ya. Di dalam Matius 4 ayat 17 dikatakan waktu Tuhan sudah dekat. Ya, ini artinya waktu Tuhan sudah dekat. Firman-Nya ya demikian. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, ini seruan ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Bagi kita yang belum bertobat ya dianjurkan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat ya. Gitu loh. Ini saya sering dikasih beri SMS ya. Bapak dapat hadiah 75 juta. Wih, enak tiap-tiap dapat cering itu. Dapat 75 juta. Ya sudah saya kakek ngomong saya tulis ini ya. Ojo nipu terus Mas. Bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Nah ini itu mbuh dia bertobat agak karo pokoknya ngomongnya ojo bujuk terus Mas, ojo nipu terus Mas ya, kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Nah itu nggak tahu dia bertobat apa enggak, apa dia itu share terus kata-kata yang buat kita ketipu ya tuh. Bapak hari ini dapat mobil Pak, waduh senang ya dapat mobil, diam-diam dapat mobil ya you tapi Bapak harus transfer sekian. Wis Pak, gak butuh mobil Pak, mobilku wake Pak, pekna wis Pak. Ngamuk dia. Ya mobil-mobil Bapak itu digonokan sungai aja. Marah dia. Tersinggung dengan kata-kata saya. Ya itu dia memang penipu, begitu kita lengah. Ya toh. Habis kita sudah. Ya toh. Hamba Tuhan aja pernah tertipu. Di Mojokerto itu disuruh transfer berapa itu? 12 juta, ditransfer boro-boro celing sama dia, transfer. Sebentar lagi ponaknya datang, ada apa Ini aku baru ini mau terima apa hadiah ini, tapi disuruh transfer 12 juta. Lu sudah ditransfer? Sudah. Wih, kok sudah transfer? Untungnya dilacak itu transfernya itu, rekeningnya itu di suatu bank di luar pulau di Kalimantan. Hebat tuh mereka, berarti kita tidak bisa blokir itu. Untungnya ada teman di Kalimantan seorang aparat polisian sehingga dia bisa memblokir itu diblokir melalui banknya, akhirnya diblokir. Itu penjahatnya itu ya masih bisa sempat telepon sama ini hamba Tuhan ini. Kok diambil semua uangnya? Disisa-sisa 2 juta apa? Waduh. Nemen gitu. Kok diambil semua? Itu diblokir teleponannya itu nanti dia tidak bisa ngambil, dia kurang cepat sih ya, begitu ditelepon cering dia segera alihkan itu uangnya, kurang canggih dia, harus sekolah lagi dia. Ya ini bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat ya, waktu Tuhan sudah dekat artinya. Pergunakan kata dekat. Penggunaan kata dekat di sini bukan berarti dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Hanyalah Tuhan yang tahu kapan waktu kedatangannya tiba. Ya. Hanya Tuhan yang tahu dia mau kedatang untuk kedua kalinya. Kapan itu hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak bisa menebak-nebak, kita bisa menentukan waktunya. Ya, hanya Tuhan sendiri yang tahu dia mau datang kapan ya. Kita baca lagi di 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Haleluya.
2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, ini mengisahkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ya. Dia akan datang seperti pencuri, jadi tidak ada yang tahu kapan dia mau datang. Ya. Dan terjadilah kedahsyatan di bumi. Maka dalam mengerti akan waktu Tuhan, kita harus menanti dengan sabar dan setia. Ya, untuk mengerti kapan waktu Tuhan itu, kita harus menantikan dengan sabar dan setia. Ya. Kita jadi orang yang sabar dan setia itu ya agak sulit ya, tapi kita mau belajar sabar, belajar setia, menantikan waktu Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan akan tiba jawaban doa-doa kita. Ya, kita juga tidak tahu doa kita ini mau dijawab kapan. Dijawab sekarang, besok, atau nanti, yaitu terserah waktu Tuhan. Ya, kita ya inginnya ya sekarang. Ya, itu. Kita maunya kan instan semuanya ya. Tapi waktu itu waktu Tuhan. Kapan doa-doa kita mau dijawab? Ya, kita harus seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya. Berkata dengan ayat yang pendek, yaitu tetaplah berdoa. Nah ini ayat yang paling pendek ya, tapi tegas sekali suruhnya. Tetaplah berdoa. Jadi kita dianjurkan selalu tetaplah berdoa, sehingga kita bisa panjang sabar, bisa setia untuk menantikan waktu Tuhan. Tetaplah berdoa ya, terus menerus berdoa. Karena itu kita di gereja pun banyak jam-jam doa ya. Ada doa fajar, ada doa malam, ada doa siang. Ya. Itu waktu-waktu diadakan supaya kita makin hari makin banyak waktu untuk berdoa. Ada jam-jam doa pribadi, ya, sehingga kita dengan berdoa itu ya itu tadi hasilnya kita bisa panjang sabar dan setia menantikan waktu Tuhan. Maka di 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata tadi itu dengan ayat yang sangat pendek, yaitu tetaplah berdoa agar kita bertahan dalam doa dan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tujuannya yaitu agar kita bertahan dalam doa dan kebenaran firman Tuhan. Di samping doa kita juga baca firman ya, sehingga kebenaran firman Tuhan itu ada di dalam diri kita masing-masing, ya, sehingga kita dalam kehidupan ini menjadi baik karena Tuhan tetap menyertai kita. Ya, kita kalau doa terus sama Tuhan ya seolah-olah kita makin hari makin lengket dengan Tuhan ya, sehingga apapun yang engkau doakan pasti dijawab Tuhan. Ya. Sebab pada waktunya Tuhan akan memberi waktu yang terbaik untuk kita semua. Nah, ini janji Tuhan ya. Pada waktunya Tuhan pasti memberikan suatu hal yang terbaik bagi kita. Ya, karena itu tetaplah berdoa, sehingga sampai kapan Pak? Ya sampai doamu dijawab Tuhan. Ya. Karena lama memangnya, kayak itu ya kita harus butuh kesabaran, ketekunan untuk kita tetap terus berdoa. Kita menantikan waktu Tuhan, waktu kapan doa-doa kita dijawab Tuhan. Ya. Memang keinginannya kita ya sekarang Tuhan, nanti malam ya Tuhan ya, Tuhan jawab doaku ya. Gitu. Tapi waktunya Tuhan, nah itu tetaplah berdoa. Ya. Sehingga pagi hari ini ya kita
renungan firman Tuhan itu, yaitu waktu Tuhan, God's time, ya, God's time itu waktunya Tuhan, dan waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita, ya. 1 hari di surga sama dengan 1000 hari di bumi, ya. Sehingga kita harus tetap berdoa sehingga kita melengket pada Tuhan, dan pasti doa-doa kita dijawab Tuhan. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Saya undang tim musik untuk naik ke mimbar, dan WL singer. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kau yang memperingatkan kami tentang waktu, ya Tuhan Yesus. Kami harus mempergunakan waktu yang sudah Engkau berikan pada kami ini dengan baik, dengan hikmat daripada Engkau Yesus. Dan Engkau ajarkan kami untuk tetaplah berdoa, sehingga kami menjadi sabar, kami menjadi tekun, kami menjadi, ya, tetap bisa menantikan jawaban doa-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sehingga waktu milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang petugas perjamuan. Haleluya. Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, ya Tuhan Yesus. Berjamaah Engkau berkati, ya Tuhan Yesus. Yang sebentar lagi akan kami bagikan kepada seluruh jemaat-Mu yang hadir di gereja-Mu, ya Tuhan. Dan juga terlebih dahulu Engkau suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani perjamuan kudus ini. Dan Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja. Kau jamah, Engkau suci kuduskan, layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Curahkan
Yesus Tuhan menebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Dengan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kau naikkan syukur buat pengorbananku, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan, Yesus sedang makan bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu membagikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus kita makan. Haleluya. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tanganmu, tegakkan kepala, mengucap syukurlah bagi Tuhan Yesus yang Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah lagi. Kasih-Mu yang selamatkanku, memujikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananku, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananku,
semua yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus menyatu di dalam tubuhmu, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan terima kasih, puji syukur. Kau baik, kau sungguh Allah, kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau hadir di tengah-tengah kami di gerejamu ini ya Tuhan. Kau tilik kami, jamah kami, mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru. Dan kau sembuhkan segala sakit penyakit kami. Yang sakit sudah disembuhkan dengan bilur-bilurnya. Dan segala kebutuhan kami sudah kau cukupkan, sehingga tak kekurang sesuatu apapun kami dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Pekerjaan dari hamba-hamba Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan menjadi berhasil dan beruntung, sehingga kita pulang membawa berkas-berkas Tuhan untuk menghidupi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Kau baik, kau sungguh Allah, kau sungguh sangat baik. Kami mau menghargai waktu yang kau berikan pada kami. Kami mau mempergunakan waktu yang kau berikan pada kami dengan baik Tuhan, dengan nikmat yang daripada Engkau Yesus. Thank you Lord. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin.